Materi PJOK kelas 1, tema 5, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali, tentu di pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Nah anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang materi di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman masa kecil. Wah, sangat seru sekali ya tentu pengalaman masa kecil. Coba anak-anak ceritakan salah satu pengalaman anak-anak pada saat masih kecil yang paling anak-anak sukai. Bagaimana? Sudah ceritakan di kolom komentar? Baik. Dan kita akan belajar tentang materi PJOK-nya adalah bertumpu dan bergantung. Tapi seperti biasa anak-anak, ayo kita berdoa dulu agar belajar kita dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak sekalian juga harus tahu apa saja tujuan belajar pada pembelajaran kita kali ini. Pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan prosedur atau cara gerak bertumpu pada tangan dengan runtun dan percaya diri. Kedua, anak-anak dapat mempraktikkan gerak saling mendorong secara tepat. Ketiga, anak-anak dapat menjelaskan cara gerak bergantung pada palang besi dengan runtun dan percaya diri. Dan yang keempat, anak-anak dapat mempraktikkan gerak bergantung pada palang besi secara tepat. Itu anak-anak tujuannya ya. Jadi pastikan kamu menyimak sampai selesai agar benar-benar bisa mencapai tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini. Baik anak-anak, kita mulai anak-anak pada gerakan pertama ini. Tapi sebelum itu anak-anak pastikan sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Guru. Nah anak-anak, di sini ada dua orang sedang berbuat apa ya? Wah, sepertinya sedang saling mendorong anak-anak. Nah, mereka ternyata sedang melakukan gerak mendorong bertumpu pada tangan. Nah, anak-anak sekalian, gerak mendorong ini yaitu bertumpu pada tangan bisa dilakukan seperti pada contoh di sini. Ada Ali, kemudian ada Ari. Nah, mereka dua sedang bermain gerakan mendorong. Dimulai dengan berdiri tegak anak-anak. Kaki kanan berada di depan. Lihat contoh ya. Bisa? Kemudian pertemukan telapak tangan kalian seperti yang dilakukan oleh contoh di sini. Saat aba-aba mulai, lakukan gerakan saling mendorong. Nah, kemudian anak-anak ketika ada aba-aba berhenti, kemudian anak-anak harus menghentikan dorongannya. Bisa dimengerti? Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, tentang gerakan mendorong ini, anak-anak juga harus tahu bahwa gerakan ini atau gerakan bertumpu pada tangan ini akan melatih kekuatan. Bisa dipahami? Bagus sekali. Nah, sekarang kita coba lagi anak-anak ya. Kita coba lagi. Di sini Pak Guru berikan contoh lagi. Dimulai di sini adalah Ali, lalu di sebelah kanan ada Ari. Nah, kemudian mereka akan melakukan gerakan mendorong dan kita hitung sama-sama anak-anak sampai 3 hitungan ya. Lalu nanti bantu Pak Guru siapa yang menang kira-kira. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Mereka saling mendorong terus dan siapa yang menang? Bagus sekali. Coba jawab di kolom komentar ya yang tahu siapa pemenangnya untuk permainan mendorong ini. Baik anak-anak, itu untuk gerakan mendorong. Dan selanjutnya setelah anak-anak belajar gerakan mendorong ini, kita lanjutkan untuk gerakan berikutnya. Wah, di sini ada seorang anak dibantu orang tuanya anak-anak atau kakaknya melakukan gerakan bergantung pada sebuah pohon anak-anak.
Nah, kita akan belajar juga tentang gerakan yang dilakukan oleh contoh di sini, yaitu bergantung di palang. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, anak-anak sekalian, untuk gerakan bergantung di palang, contohnya bisa anak-anak lihat di sini ya. Jadi ada sebuah palang, kemudian anak-anak melakukan gerakan bergantung di sini dengan tangan ya. Nah, atau jika anak-anak tidak memiliki palang seperti ini, bisa menggunakan pohon seperti yang dilakukan oleh contoh sebelumnya tadi. Nah, untuk bergantung ini dapat melatih keseimbangan anak-anak. Tempat bergantung pastikan harus kukuh dan kuat anak-anak. Nah, selain itu kita harus berhati-hati tentu agar anak-anak selalu selamat dan selalu dapat melakukan gerakan bergantung ini dengan baik. Dan berikutnya anak-anak, tentang bergantung di palang ini, anak-anak juga pastikan untuk menjaga keselamatan diri selalu mencari palang yang kukuh dan kuat. Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Bisa dipahami? Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya anak-anak juga memperhatikan di sini. Kemudian jika anak-anak sudah bisa memahami, lakukan latihan bergantung di palang seperti contoh di sini. Jika anak-anak tidak ada tempat bergantung atau palang seperti ini, anak-anak bisa mencobanya di pohon atau dahan yang kuat ya. Pastikan sesuai dengan penjelasan dari Pak Guru tadi. Dan tentu harus meminta bantuan orang tua atau saudara yang ada di rumah. Hitunglah berapa lama kira-kira kamu kuat melakukan gerakan bergantung di palang ini. Jadi ketika anak-anak bergantung di sini, dihitung berapa kali hitungan. Contohnya 1, 2, 3. Kemudian anak-anak tidak kuat, berarti hanya 3 hitungan. Kira-kira anak-anak kuat berapa hitungan? Hayo. Baik, silahkan dijawab jujur nanti ya. Baik anak-anak, setelah anak-anak belajar bergantung di palang ini, selanjutnya ayo kita mencoba. Pertama, saat melakukan gerakan mendorong, bagaimana posisi kaki yang benar? Kedua, sebutkan bagian tubuh yang paling berpengaruh saat melakukan gerakan bergantung di palang. Ketiga, lakukan gerakan mendorong dengan temanmu atau orang yang ada di sekitar kamu ya. Dan keempat, lakukan gerakan bergantung di palang dengan bantuan. Boleh dibantu oleh orang tua atau saudara yang ada di rumah. Seperti itu anak-anak, semangat mencoba dan jangan sampai ketinggalan materi berikutnya dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dan belajar kita sampai di sini dulu, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai, tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.